Dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Suara kreativitas Hits banget. Hai, selamat siang Sobat Kreatif. Ditemenin sama Karadia ya. Iya, dan juga Ratih di edisi hari Minggu. Yes. Tanggal 25 Desember 2016. Sampai nanti di jam 12 siang. Karena bakal nemenin kalian semua sama Ratih. Tepatnya di Remaja Berprestasi. Yup, Sobat Kreatif, masih ada Rati dan juga Kara. Yes. Iya, dan seperti biasa nih Sobat Kreatif di Remaja Berprestasi, kita itu bakal ngobrol seru ya sama narasumber kita pada siang hari ini. Yes. Apa kabar Rati? Baik banget Kara. Kara gimana kabarnya? Wah, kalau kabar aku kebetulan kemarin itu sempat nyoba mie pedas gitu. Terus perut aku kayak gimana-gimana gitu. Aduh, kasihan sekali Kara ya. Tapi seru loh kalau misalkan kita hari weekend gitu kan, sambil cicip-cicip makanan atau sambil juga menghabiskan waktu luang. Pokoknya melakukan yang kita senang gitu ya. Iya benar, melakukan yang kita senang. Kayak untuk hari ini nih Sobat Kreatif ya, kita bakal memperkenalkan narasumber kita yang dimana mereka itu masih muda, terus cantik-cantik, pelajar juga, dan mereka ini memiliki kesenangan atau hobi kali ya, itu mengikuti banyak banget lomba. Iya, dan sampai nggak bisa gimana ya, nggak bisa disebutin gitu ya. Lombanya banyak banget. Iya. Kalau misalkan Sobat Kreatif penasaran, nah kita kenalin aja ya. Sudah ada si Elsin dan juga ada Faren. Hai. Halo, gimana kabarnya Faren dan Elsin? Elsin baik, Faren baik. Oke. Kesibukannya apa nih Elsin sama Faren sekarang? Kalau Elsin sih sekarang karena udah kelas 3 ya, terus udah mau masukin semester 2, jadi lebih fokus untuk ke jenjang berikutnya kayaknya universitas dan juga ujian nasional. Oke, jadi fokus belajar nih ya Elsin ya. Oke, dan kalau Faren sendiri? Nggak jauh beda dari Elsin sih, soalnya kan kita juga udah pada kelas 3, jadi entar lagi bakal nyari universitas, jadi ikut les-les gitu juga sama coba-coba soal pasti. Oke, yang berdua ini ternyata lagi fokus buat UN gitu ya. Iya, secara gitu kan. Setelah kita senang-senang tahun baru ini, terus kita bakalan menghadapi namanya ujian nasional gitu. Pastinya Sobat Kreatif penasaran ya, kira-kira untuk prestasi dari si Elsin maupun juga Faren itu seperti apa sih, dan pastinya kita juga pengen tahu ya kesibukan mereka sehari-harinya kayak apa, Ratih ya. Iya, dan Sobat Kreatif makanya stay tune terus ya di Pro 2 RRI Denpasar sampai nanti jam 12 siang aja. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, kita break sebentar. Ya, masih dipancar luaskan dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar, Sobat Kreatif. Yes, sekarang masih di Remaja Berprestasi Sobat Kreatif edisi Natalan. Yeay. Oh iya nih, for just information. Ya, for just information, Sobat Kreatif. Jadi Ratih mau ngasih tahu nih. Jadi proyek Remaja Berprestasi RRI Pro 2 Denpasar ini bekerja sama dengan komunitas Sadar Sehat untuk mengumpulkan remaja berprestasi dari seluruh SMA di Bali nih Sobat Kreatif. Dan remaja tersebut itu berbagi cerita seru sukses mereka yang diharapkan nanti dapat menginspirasi serta memotivasi Sobat Kreatif untuk turut berprestasi juga seperti mereka. Nah, dan Sobat Kreatif juga yang mungkin nanti nggak sempat sampai akhir ya konseling kita juga bisa mengakses rekamannya di www.sadarsehat.org gitu. Oke, bener ya Sobat Kreatif, di sana kamu bisa update untuk siaran Remaja Berprestasi yang kamu rasa ketinggalan gitu ya. Di sana kamu cek aja website mereka, lengkap di sana. Iya, betul banget. Dan sekarang kita langsung aja kali Kara ya. Iya. Kita tanya-tanya ke dua narasumber kita. Ya, masih ada kan di sana? Hai. Oke. Hai, Elsin dan juga Faren ya, super sibuk, duper bet gitu ya. Oke, jadi kalau Elsin dan Faren boleh tahu dong, kalian sendiri ini sejak kapan sih ada ketertarikan untuk mengikuti perlombaan gitu? Bisa diceritain ya? Mungkin dari Elsin bisa? Oke, kalau dari Elsin, kalau tertarik ikut lomba sih dari
SD ya, dari SD udah ikut lomba. Keren. Terus itu pertama kali lomba pertama, kalau yang saya ingat itu lomba karate. Jadi ada kayak Persenijar Cup gitu. Itu lomba pertama. Terus lanjut terus sampai sekarang sih masih. Oke. Jadi kamu lebih konsennya itu ke karate gitu ya? Enggak juga sih, enggak juga. Karate. Apa aja? Jadi kalau pas SD dulu karena suka banget kayak main sepermainannya tuh cowok-cowok kan semua. Terus mereka tuh ikut karate gitu. Terus apa tuh tertarik kan? Ya udah ikut karate. Terus enak, sering-sering ikut Persenijar lomba-lomba juga. Terus sekarang sih lebih ke karya tulis yang kayak gitu. Dari karate sekarang jadi karya tulis. Iya. Itu kenapa bisa belok sampai kayak gitu? Kan dari gini ya, dari olahraga ke ilmiah gitu. Nggak tahu sih, soalnya mungkin karena udah susah juga ngatur waktu ya. Soalnya misalnya kalau karya tulis tuh kan lebih di sekolah juga memang kita tuh diajarin untuk menulis. Saya itu juga kayak sehari-hari kayak ada tugas tuh jadinya nyambung gitu. Kok jadinya tertarik ya sama karya tulis, ikutin terus ikut ekstranya juga ya kecantol ya. Oke, tapi kalau sekarang Elsin sendiri masih sering latihan karate atau gimana? Kalau untuk karatenya semenjak masuk SMA udah jarang banget. Lebih ke kalau non akademisnya sih lebih ke tari katanya. Oke, jadi lebih ke tari. Bertransformasi dari karate ke tari gitu. Betul, kalau ngomongin tentang karatenya nih, karena memang karate kan merupakan gimana ya, perlombaan yang pertama kali kamu ikutin gitu. Pernah ikut lomba di mana aja, Elsin? Kalau untuk karatenya sendiri itu jadi saya ikut dojo di Ungasan. Jadi itu lombanya pernah jadi atlet di Badung, Persenijar gitu. Terus pernah juga kayak se-Bali. Jadi ada sejatim Lombok gitu juga, NTB. Itu diadainnya di Bali. Kalau untuk masih seputaran Bali aja sih. Kalau misalnya keluar itu belum. Ternyata udah atlet deh. Iya. Takut ya kalah kita nih tadi karate lagi. Iya, kalau Farhan sendiri gimana nih awal ketertarikan untuk ikut perlombaan sejak kapan? Sebenarnya saya ikut lomba tuh fokusnya tuh dari SMP dan juga dari SMP saya tertarik di bidang lomba bahasa Inggris. Biasanya jenis-jenis lomba yang saya ikuti itu speech competition, news reading competition, English debate, ada juga quiz contest dan syukurnya hingga saat ini hingga SMA yang saya ikuti itu di bidang yang sama juga tetap SMA saya fokus di speech sama English debate. Oke, kalau Farhan berarti dari SMP itu udah concern ke Inggris gitu ya? Baiklah, awalnya gimana? Apa dipaksa sama guru nih? Atau emang kamu suka? Emang dari diri sendiri tertarik sih, soalnya kan dulu sempat ikut les-les gitu. Habis itu di sekolah juga disuruh ikut gurunya, coba ikut gitu. Ada latihan-latihan juga sendiri. Oke. Kalau Farhan sendiri itu ikut klub gitu kah di sekolah dari SMP atau gimana? Iya, dulu waktu SMP saya ikut English club gitu. Sekarang sampai SMA juga masih. Wah, keren. Dan kalau ngomongin dari keikutsertaan kalian gitu ya sama beberapa lomba, pastinya kalian memiliki motivasi dari masing-masing diri sendiri gitu ya. Iya. Nah, karena Farhan kan emang konsisten banget gitu ya untuk terjun di dunia speech English gitu. Apa sih yang memotivasi kamu sampai dari dulu sampai sekarang ini terus pengen coba lomba itu? Sebenarnya banyak orang yang bilang kalau bahasa Inggris itu bahasa internasional, dan juga saya ngerasa selama ini saya belajar bahasa Inggris manfaatnya itu besar sekali, terutama tidak hanya dalam hal komunikasi, akan tetapi dalam bidang bacaan, literatur, apapun itu sangat membantu. Kalau kita kemana, kalau ada instruction atau petunjuk atau caution atau warning apa, jadi kita bisa lebih ngerti. Dan juga kalau misalnya kita ke toko buku kemana, kalau ada international books atau encyclopedia yang dalam bentuk disajikan dalam bahasa Inggris, kita jadi lebih ngerti. Jadi bahasa Inggris itu nggak cuma untuk komunikasi, tapi juga untuk membuka wawasan kita menjadi lebih berpengetahuan dan tahu lebih banyak lagi. Oke. Tapi dari Farhan sendiri berarti kamu seseorang yang suka cuap-cuap gitu ya? Ya. Ketahuan ya sobat kreatif ya. Mungkin nanti kita bakal tes gitu ya. Ya nggak sih Ratih, mau nggak? Ya boleh ya. Oke, dan pastinya kira-kira ada lagi nggak sih yang mau ditanya? Kalau Farhan sendiri itu selain di bidang bahasa Inggris pernah nggak sih nyoba di bidang lain?
Dulu SMP sempat sih biologi. Nah itu gimana? Sempat sering, maksudnya intensitas untuk ikut lomba biologinya sebanyak bahasa Inggris kah? Enggak juga sih, soalnya dulu biologi itu kan baru-baru muncul loh, kayak tertarik gitu. Akhirnya ikut nggak sesering bahasa Inggris sih, tapi pernah beberapa kali waktu SMP, tapi nggak lanjut lagi, mentok waktu sampai SMP aja. SMA nggak saya lanjutin lagi. Oke. Nah kalau ngomongin soal perlombaan Faren ya, yang sering ikut lomba English gitu. Nah biasanya sampai saat ini udah sampai tingkat apa biasanya? Sejauh ini provinsi sih. Provinsi Ya. paling maksimal. Ya. Wow, itu keren juga ya Sobat keren. Kreatif. Syara kan nggak semua orang bisa seperti mereka gitu. Iya. Apalagi udah ada yang jadi atlet, udah mainnya sampai provinsi gitu. Asik ya Sobat Kreatif ya. Dan tentunya nanti kita bakal balik lagi masih tanya-tanya seputaran tentang prestasi dari Elsin dan juga Faren Sobat Kreatif. Dan jangan lupa kalau misalkan kamu pengen tanya-tanya sama mereka, bisa ya Sobat Kreatif, SMS aja itu di 089686320227 pakai format ketik nama kamu spasi alamat kamu, pertanyaan kamu juga ya. Dan jangan lupa juga bisa komen di Facebook kita di Pro2FM spasi Denpasar, atau mention di Twitter di @Pro2FM Denpasar. 95,3 Pro2FM Denpasar, suara kreativitas hits banget. Iya, masih bersama Ratih, Kara dan juga Elsin dan juga Faren. Ya, Sobat Kreatif, tadi kita udah ngobrolin sedikit ya. Yang terakhir dari Faren soal apa sih motivasinya dia gitu kan. Bener. supaya ikut lomba. Tapi ketinggalan si Iya, Elsin ya. Dan sekarang kita beralih nih ke Elsin. Nah, kalau Elsin sendiri motivasinya untuk semangat ikut berlomba itu apa sih? Kalau motivasi sendiri sih lebih ke orang tua ya gitu. Soalnya kan orang sekitar kayak keluarga itu pasti yang jadi support. Terus motivasi moto sendiri kayak dies with memories not dreams. Jadi itu yang menjadi motivasi saya agar saya dalam melakukan kegiatan. Jadi gimana pun cita-cita saya atau mimpi-mimpi saya usahakan untuk mewujudkannya. Gitu. Oke, nah ngomongin tentang cita-cita nih, emang sebenarnya si Elsin sendiri cita-citanya pengen jadi apa sih? Kalau cita-cita sendiri, kalau lebih ke karir atau profesi sih lebih pingin jadi dokter ya. Gitu. Oh. Terus karena tertarik sama anak kecil, suka banget sama anak kecil, mungkin lebih ke bidang anak. Oh, new Semoga. gitu. Iya. Si dokter anak Dokter yang anak. bisa karate, kemudian bisa menari juga. Siapa tahu Lengkap ya. Siapa tahu ntar anaknya sendiri diajarin karate. Asik, setuju. Oke deh, kalau dari prestasi nih ya yang baru-baru ini diraih oleh kalian berdua deh, mulai dari si Elsin, itu prestasi apa aja sih yang kamu dapetin? Kalau misalnya prestasi itu yang pertama ada lomba mading di FK Unut. Terus ada juga lomba LKTI, lomba karya tulis waktu ini sempat juara 1 di Unut juga. Terus ada juga lomba karya tulis di Universitas Brawijaya. Terus di Universitas PWK di Denpasar waktu ini juga ada. Habis itu lomba perwara di Balai Bahasa Provinsi Bali, pembawa acara. Terlalu ada juga pemilihan remaja berbudi pekerti Bali baru-baru ini juga. Oke, jadi Elsin ini ternyata lebih concern di bidang ilmiah ya, lebih banyak lomba-lombanya ya. Benar-benar. Nah kalau boleh tahu Elsin kenapa sih tertarik mengikuti di perlombaan di bidang ilmiah? Kalau tertarik suka aja ya kayak neliti itu, kayaknya seru gitu. Oke. Jadi lebih Luar serunya biasa. itu Rasa ingin tahunya tinggi gitu ya? Iya benar. Tenang deh kalau anak kuliahan kayak dia ya. Ada ketertarikan untuk meneliti gitu. Apa kabar ya nggak biasa meneliti ya. Oke, kalau itu dari si Elsin sendiri. Dan Faren nih, prestasi yang baru-baru ini diraih apa aja nih Faren? Prestasi yang baru-baru ini saya raih yaitu juara siswa berprestasi tingkat kota juara 2 di Denpasar. Habis itu ada juara 1 lomba cerdas cermat 4 pilar kebangsaan. Ada juga waktu sama lombanya sama Elsin juga waktu itu. Kami berdua finalis 10 besar remaja berbudi pekerti di Singaraja. Oke. Juga
Itu aja sih biasanya. Oke. Wah. Banyak juga ya. Banget. Kalah nih kita, Kara. Iya. Aku SMA ngapain aja ya coba ya. Tapi keren gitu loh secara dari prestasi mereka dan sebagainya. Mereka itu bisa sambil belajar, terus sambil ikutan lomba juga, lain sebagainya. Nah, tadi si Faren sendiri itu kan lebih tertarik ke bahasa Inggris gitu. Nah, kalau menurut kamu nih, pendapat kamu ya mengenai tentang remaja yang sekarang banyak menggunakan bahasa slang, ya nggak? Itu menurut kamu gimana? Wajar-wajar aja nggak sih? Atau seharusnya nih kita lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia kayak gitu? Atau penggunaan bahasa daerah? Gimana menurut kamu? Menurut pendapat saya sih sebenarnya bahasa slang itu wajar-wajar aja sih sebenarnya. Cuma yang salahnya di sini tuh kalau di bahasa Inggris kan kita tahu ada grammar, ada aturan-aturannya yang mengikat semua itu. Sebenarnya bahasa slang itu boleh aja dipakai asal tulisannya benar, ngucapinnya benar. Tapi masalahnya sekarang banyak orang pakai bahasa slang tapi nggak tahu makainya gimana. Ujung-ujungnya kalau seandainya mereka bikin post di social media atau apa gitu, udah post yang udah terlanjur kesebar, bahasanya salah atau niatnya slang tapi ujung-ujungnya salah, itu yang harusnya dibenahi lagi. Soalnya kalau misalnya bahasa slang itu kalau kita nggak tahu cara makainya justru salah, mending pakai bahasa yang resmi aja. Wes, luar biasa. Wow. Dan sekarang balik lagi ke Elsin. Ini dari tadi bolak-balik ke Elsin, Faren, Elsin. Nah, si Elsin, dari semua lomba yang kamu ikuti, lebih suka ikutin lomba yang mana? Saat ini mungkin karya tulis ilmiah ya? Nggak ada lagi? Ada sih bidang fisikanya. Fisika juga? Oke. Tapi dari manfaat kamu mengikuti kedua lomba tersebut ya, karena sekaya kan si ilmiah dan juga fisika, apa menurut kamu yang bisa kamu dapatkan dari mengikuti lomba tersebut? Pastinya kalau udah ikut lomba pengalaman ya, jadi lebih banyak pengalaman, abis itu dapat teman juga dari berbagai daerah dan juga ilmu. Jadi sambil lomba, sambil belajar juga, kayak misalnya lomba karya tulis, gimana sih sebenarnya cara penulisan karya tulis yang benar, kayak gitu. Terus juga bukan untuk diri sendiri, tapi juga untuk lingkungan. Jadi kita di situ juga belajar observasi kayak gitu. Untuk kedepannya juga lebih baik. Terus kalau fisika, karena saya di bidang IPA juga, kelas 3 jurusan IPA, tentunya banyak manfaat ya. Jadi mungkin bisa dapat lebih dari teman-teman dari pembinaan kayak gitu. Oke. Tapi kalau boleh tahu, Elsin sendiri ini kalau untuk buat karya tulis itu perlu persiapan yang lama nggak sih? Kalau untuk lomba karya tulisnya yang penting ada dasarnya dulu, gimana cara menulisnya, itu udah gampang gitu. Tapi yang di sini kan membutuhkan suatu inovasi yang baru dari yang lainnya dan juga kreativitas. Mungkin itu sih yang menjadi permasalahan juga. Terus kalau kita udah menemukan suatu perumusan masalah, cara kita untuk menyampaikannya itu kadang-kadang sulit. Kadang apa yang kita tulis, si pembaca belum tentu klop gitu deh, sesuai dengan apa pemikiran kita. Oke. Nah, gampang-gampang susah kayak gitu lebih tepatnya. Tapi ngomongin soal karya tulis nih, berarti kan si pembuat si pekarya itu harus kreatif gitu kan. Nah, biasanya yang paling sulit itu memunculkan ide tuh kan ya karya. Benar. Nah, kalau Elsin sendiri nih gimana sih biasanya untuk mendapatkan ide itu, biasanya melakukan ritual tertentu kah atau gimana tuh? Ritual enggak sih. Kalau misalnya Elsin sendiri, kita kan kalau misalnya mengangkat suatu ide pasti lihat dulu sekitar kita gitu. Apa sih topik terhangat kayak gitu, dan juga observasi di sana kita bisa ngeliat lingkungan, apa permasalahan yang terbesar yang ada. Di situ kita coba angkat ide tersebut, lalu kita mencari bagaimana solusi untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah tersebut. Wah, keren banget nih anak. Kalau Kara ya jujur ya, itu baru belajar bikin karya tulis ilmiah itu ketika kuliah. Iya, sama banget nih Marat. Sama banget ya. Tapi si Elsin justru udah bisa gitu loh, sobat kreatif dari SMA. Nah, ini nih yang mesti kita contoh dan juga jadikan semangat juga nih. Wah, si Elsin aja bisa, masa kita enggak sih? Ya kan ya. Oke, dan tadi kalau si Elsin udah kasih tahu itu manfaat ikutin lomba-lomba yang kamu sudah ikutin. Kalau dari Faren sendiri gimana? Khususnya yang saya tekuni akhir-akhir ini yaitu English debate atau debat bahasa Inggris. Manfaat yang saya rasakan, yang benar-benar saya rasakan itu karena setiap mosi atau motion yang didebatkan itu pasti punya topik sendiri-sendiri kan.
otomatis jadi setiap ada debat, setiap ada motion, setiap kita mau debat tuh kita harus research dulu di internet atau dari literatur bisa juga. Jadi setiap topik itu kita punya pengetahuan baru. Itu juga topiknya itu beragam di bidang kesehatan, pendidikan, politik, hubungan internasional. Jadi segala topik itu masuk di sana. Otomatis kita dalam debat bahasa Inggris itu tidak hanya belajar untuk berkomunikasi yang baik, cara menyampaikan argumen yang baik, akan tetapi menambah pengetahuan juga untuk tahu lebih jauh mengenai isu-isu tertentu dan juga berita-berita tertentu yang patut untuk kita ketahui. Oke, berarti secara langsung Farhan sendiri tuh harus update sama berita-berita terbaru gitu ya? Ya. Ujung-ujungnya mereka berdua sama nih harus peka sama lingkungan. Apa sih yang sekarang lagi tren seperti itu ya? Oke, kita break lagi. Stay tune ya di Pro 2 Denpasar. RRI Denpasar, suara kreativitas. Hits banget. Bener ya, kalau untuk kamu nih yang lagi mobiling di jalan, mesti perhatikan yang namanya aturan rambu-rambu lalu lintas. Iya, dan jadikan itu suatu kebutuhan gitu ya. Iya bener. Oke, sekarang masih di Remaja Berprestasi Sobat Kreatif, yang dimana Kara masih ditemenin sama cewek-cewek cantik, ada Ratih juga, si Alsin dan juga Faren. Iya, dan tadi kita udah banyak ya ngobrol sama mereka, Kara. Dan sekarang kita balik lagi ngobrol sama mereka nih. Iya dong. Nah, tadi kita udah nanya soal prestasi mereka itu apa aja, terus manfaatnya apa aja. Nah, sekarang kita mau tanya soal hambatan yang biasanya kalian temui nih waktu saat lomba tuh biasanya apa aja sih? Ya, mungkin bisa dimulai dari Elsin. Kalau hambatan saat lomba tuh memanage waktu ya, soalnya kan jadi kita nggak cuma fokus untuk lomba, tapi juga kegiatan di sekolah kayak belajar, juga kegiatan di masyarakat dan juga kegiatan di keluarga juga gitu. Jadi gimana cara kita memanage waktu dengan baik untuk menyeimbangi semuanya biar sama-sama jalan. Selain itu juga karena Elsin juga ikut organisasi kayak organisasi remaja, baik itu pelestarian budaya atau juga kesehatan remaja. Jadi itu juga harus diimbangi. Jadi kayak pemberian kalau di kesehatan remaja itu kan kayak jadi tutor sebaya gitu. Bagaimana biar kita tetap sebagai kader menjalankan tugas di organisasi, tetap juga menjalankan tugas sebagai anak di keluarga, sebagai siswa di sekolah dan juga sebagai masyarakat di lingkungan. Wow, dewasa sekali ya. Ternyata Elsin ini sibuk juga kesehariannya karena bener-bener jadi tutor juga, lingkungan sebayanya dia, Sobat Kreatif. Tapi kalau boleh tahu Elsin sendiri cara bagi waktunya itu gimana tuh? Kalau untuk cara bagi waktunya itu sendiri disiplin ya. Jadi Elsin tuh juga orangnya kadang-kadang suka mudi gitu. Jadi gimana kita punya target, kita harus fokus sama target kita dan kita harus disiplin dengan target yang udah kita buat kayak gitu. Oke, jadi intinya tuh harus disiplin gitu bagi waktu. Bener, jangan sampai molor-molor karena itu juga bakalan nggak jadi deh semuanya kalau misalkan kita nggak disiplin sama waktu juga ya, Elsin ya. Oke, kalau Faren sendiri gimana tuh Faren? Saya rasa hambatannya nggak jauh beda sama Elsin ya, soalnya kebanyakan orang apapun itu lomba yang mereka ikuti, kebanyakan mereka itu susah bagi waktu, termasuk saya juga, karena kita juga siswa, kita ikut lomba, kita terhadap lomba itu sendiri banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Misalnya seperti saya, misalnya kalau saya ikut lomba debat, kita harus bikin ada prepared motion, kita harus bikin matternya dulu, research ini itu, nentuin pros and cons-nya dari masing-masing motion. Itu juga lumayan ngabisin waktu, soalnya untuk dapat data dan fakta yang benar dan yang bisa mensupport argumen kita tuh lumayan lama. Dan juga saya kira semua banyak siswa yang jadwal lesnya padat, entah les pelajaran, les musik, les ini, les itu, dan juga ada kegiatan lomba juga, belum nyelesain matter buat lombanya, urusan lombanya, dan juga ulangan-ulangan di sekolah, ekstrakurikuler semuanya. Dan juga yang dibilang sama Elsin tadi, mungkin tiap anak mungkin punya kewajiban di rumahnya, entah ngapain untuk terlibat di organisasi di Banjar atau gimana. Harusnya harus bisa bagi waktu, kalau nggak semuanya bakal kecampur susah. Oke, iya, setuju ya. Apapun itu balik lagi dari diri kita sendiri, itu harus bisa manage waktu. Tapi kan kalau si Elsin nih orangnya moody. Kalau kamu ada gini nggak sih hambatan dari diri kamu sendiri nggak sih? Terus terang ada sih. Ada ya? Iya. Kalau kadang-kadang bosen gitu, mumet rasanya ngelihat laptop, ngelihat
research matter semuanya tuh ya saya nggak kerjain itu sementara, lu kerjain yang lain. Nanti baru balik ke situ lagi. Baiklah. Tapi dari kalian pribadi nih, kalian memiliki hobi sendiri nggak sih untuk menghilangkan mumet gitu, mencari hal yang menyenangkan untuk kalian? Kalau dari Faren ada nggak? Ada sih biasanya, karena saya suka tanaman jadi saya sering berkebun gitu. Wow, suka berkebun. Punya kebun di rumah Faren ya? Enggak juga sih, nanam yang kecil-kecil aja biasanya. Kalau dari Elsin? Kalau Elsin sih kalau lagi jenuh gitu udah mumet tuh lebih ke dengerin musik sih, lebih dengerin musik kesukaan. Terus sama juga nih kayak Faren suka berkebun juga. Wah, mereka kok suka berkebun. Punya hobi yang sama nih karena. Atau gini kali ya, orang yang berkebun itu berarti mereka memiliki gimana ya, kemampuan untuk lebih bisa berkarya, berprestasi lagi kali ya. Yaudah kalau gitu kita sekarang berkebun aja kali ya. Atau mungkin karena dengan berkebun itu lihat yang hijau-hijau kan lebih fresh gitu, lebih fresh. Menumbuhkan generasi selanjutnya, menciptakan oksigen di masa depan. So sweet. Oke deh, karena sekarang lintas waktu hampir mendekati 50 menit lepas dari jam 11 siang gitu kan. Iya. Kita berdua pengen tahu nih, kalau dari si Elsin sendiri, mungkin kamu punya tips kali ya, cara untuk sobat kreatif supaya kayak kamu. Iya, supaya tetap berprestasi gitu kan. Mungkin ya boleh juga, atau cara bikin karya tulis ilmiah deh. Iya, yang instan. Kalau untuk tips untuk sobat kreatif di rumah, sebenarnya kalau yang instan tuh nggak ada ya. Sudah tahu kan ada sobat kreatif ya kan. Jadi semua itu membutuhkan proses kayak gitu. Kalau awal-awal pasti sulit. Jadi jatuh itu pasti sering kita rasain, tapi yang namanya jatuh bangun itulah proses. Nikmatin aja prosesnya, karena seberapa besar usaha yang udah kita lakuin, doa yang kita lakuin, pasti hasilnya juga akan baik. Selain itu juga kalau untuk tips yang lain, manage waktu yang kayak tadi saya bilang, disiplin waktu itu terpenting, dan jangan juga terfokus dengan apa yang kita kerjain, karena kadang ada orang bilang juga kebahagiaan itu dinikmati pada masa kini, jangan hanya terfokus pada masa depan dan juga terlalu sedih dengan masa lalu. Tapi ya ampun, bikin semangat gak sia-sia gini ya. Terus kalau misalnya fokus di sekolah kayak belajar, karena kita ini kelas 3 kan, saya dan Faren. Menurut saya kalau misalnya kita terfokus belajar di sekolah itu juga kalau saya sih kurang setuju, karena kenapa? Kita mendapatkan suatu pembelajaran atau pendidikan nggak hanya di sekolah, tapi di luar sekolah itu juga penting, baik itu kegiatan di masyarakat, kegiatan di luar juga gitu. Kadang masalah-masalah yang kita dapatkan itu justru akan menambahkan pembelajaran itu sendiri. Jadi kita nggak hanya terfokus pembelajaran di sekolah, terfokus untuk ulangan, untuk belajar atau untuk kedepannya, tapi kita selingilah juga dengan bagaimana kegiatan di luar. Jadi itu bisa membantu kita lebih baik lagi. Oke, keren ya. Dan sekarang dari Faren nih, karena tadi kan kita sudah bilang nih bisa membawakan sedikit nggak speech contest mungkin yang kamu ikuti terakhir kali mungkin. Sedikit aja. Ladies and gentlemen, today with me, Faren, I would like to tell you about my speech with the title Global Warming. Ladies and gentlemen, we already know that the effects of global warming is really severe. I mean, for example, the temperature of our Earth is keep increasing every year, and also ice in North Pole and also South Pole is keep melting every year. We have lots of problems related to our global warming, but nowadays, I would like to tell you something that however we are teenagers, however we are youth, that we also have the responsibility to take care of our Earth, because our Earth is our future, because we're gonna live there. This is the only planet that we can live. So from now on, please stop using lots of electricity, and also if you have fan, if you have any kind of electronics, please stop using it. Please try to minimize of using it, and also plant some trees in your house, decrease using plastics, start using tumbler and stuff, that we can make changes, that only little things, we can change the whole world if we want to start it from ourselves. Thank you. Luar biasa, dan itu juga dia lakukan dengan menanam pohon
Han. Iya, keren banget ya. Oke, kalau begitu kita ucapin terima kasih banyak ya untuk Elsin dan juga untuk Faren karena sudah datang di Studio Pro 2 untuk hari ini. Iya. Dan semoga aja sukses ke depannya bisa mencetak prestasi yang lebih banyak lagi, Ratih ya. Iya, betul banget. Dan semoga apapun rencana-rencana jangka panjang dan jangka pendeknya semoga cepat tercapai ya. Dan gimana Kara? Akhirnya karena sekarang lintas waktu sudah mendekati 54 menit lepas dari jam 11 siang. Jadi untuk remaja berprestasi kali ini udah selesai aja. Iya, dan sebelum berakhir nih Ratih juga mau ngucapin buat sobat kreatif di rumah yang merayakan hari Natal sekarang, selamat merayakan hari Natal dan semoga harinya semakin ceria ya. Yes, benar. Tapi jangan lupa sobat kreatif, sekali lagi kalau misalkan kamu ketinggalan nih untuk siaran berprestasi kali ini, nah itu bisa konseninnya di mana lagi nih Ratih? Iya, nah kalau misalkan sobat kreatif ketinggalan ya konsenin remaja berprestasi hari ini, bisa kalian akses nih di www.sadarsehat.org. Nah selain kalian bisa dengar rekamannya, nanti juga kalian bisa baca artikel untuk siaran hari ini di sana. Yes deh kalau begitu. Sekali lagi makasih ya Elsin dan juga Faren. Sukses untuk kalian berdua. Bye.